Sekarang kita sudah memasuki tahun 2024. Artinya kita tambah dekat dengan pelaksanaan upacara 17 Agustus di tahun 2024. Kemudian lebih dekat lagi dengan pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari di tahun atau bulan depan ya. Jadi kurang lebih sebulan, dan ini ada kaitannya dengan infrastruktur di ibu kota Nusantara. Seperti kita ketahui bahwa ada dua calon yang setuju untuk melanjutkan pembangunan ibu kota Nusantara, dan ada satu calon yang kurang setuju dan memilih untuk membangun di beberapa titik di seluruh Indonesia. Kabarnya itu ada 40 titik yang akan dikembangkan nantinya. Nah, adapun calon seperti misalnya calon Presiden Prabowo Subianto dan Gibran dengan nomor urut 2 itu meyakini anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN itu sebenarnya katanya masih mampu untuk membiayai pembangunan ibu kota Nusantara. Meskipun ia juga punya program andalan yakni perbaikan gizi, yaitu bagi-bagi susu dan makanan siang gratis serta bantuan gizi untuk ibu hamil. Nah, katanya pembangunan ibu kota Nusantara setidaknya menelan biaya sampai 466 triliun. Sementara untuk realisasi program perbaikan gizi, pasangan Prabowo Gibran juga membutuhkan biaya yang kurang lebih sama sekitar 400 triliun lebih per tahun. Cukup banyak sebenarnya ya penggunaan untuk bagi-bagi susu ini, soalnya 400 triliun itu per tahun. Sedangkan untuk ibu kota Nusantara cuma butuh 466 triliun itu selama satu tahap, yakni di tahun 2020 hingga 2024. Artinya jika kantor presiden ini berlanjut sekitar 5 tahap, itu sebenarnya sanggup membiayai dengan APBN sendiri sebanyak 5 tahap. Sedangkan untuk pengeluaran Capres nomor 2 sendiri itu setiap tahunnya membutuhkan anggaran sekitar 400 triliun. Namun Pak Prabowo masih optimis. Kelihatannya 440 triliun lebih besar, tetapi Indonesia punya kemampuan APBN. Sekarang saja APBN kita untuk bantuan sosial mendekati 500 triliun. Dan kemudian untuk anggaran pendidikan itu 600 triliun. Jadi yang saya tanya adalah kalau kita kasih makan ke anak-anak, kita ini boleh tergolong bantuan sosial atau tidak? Yang kedua ini boleh tergolong pendidikan atau tidak? Kasih makan anak-anak di sekolah. Kata Capres Prabowo menjawab pertanyaan salah satu pengurus PWI dalam dialog di kantor Dewan Pers. Ia juga melanjutkan ada juga potensi kenaikan pendapatan negara sebagai hasil dari perbaikan sistem penerimaan pajak dan non-pajak. Nah, dalam acara dialog itu, ia mengingatkan jangan sampai masyarakat Indonesia kena brainwashing atau Indonesia negara yang miskin dan tidak mampu. Itu adalah inferiority complex, kata Capres nomor urut 2.